Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Jadi langsung aja aku mau kasih satu rekomendasi hotel di Jakarta yang bisa dibilang ini tuh underrated gitu. Padahal hotel ini tuh banyak banget loh punya nilai plusnya. Mulai dari sarapan yang beragam, terus juga mereka punya mini zoo. Udah gitu kolam renang di sini tuh luas banget. Dan buat teman-teman yang punya rencana mau ke area G-Expo, PRJ ataupun Gambir Expo, wajib banget nginep di sini. Karena mereka tuh punya shuttle khusus gitu. Asik banget kan? Oke, kalau gitu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Dan seperti biasa, untuk harga hotel aku akan infokan di akhir video. Atau teman-teman bisa langsung aja cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya dan aku lampirkan juga link pembelian. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di hotelnya dan tadi adalah tampak hotel kalau dari luar. Ini tuh untuk area parkirnya bisa dibilang luas ya, tapi kayaknya yang aku tahu mereka tuh parkirnya masih outdoor. Dan sekarang kita udah memasuki area lobbynya. Untuk area lobbynya ini luas banget sih. Jadi kali ini kita udah berada di Hotel Sun Lake Waterfront Resort and Convention. Kesan pertama yang aku dapatkan pas aku masuk ke dalam lobbynya, ini tuh harum ya. Dan yang pasti lobbynya tuh dingin. Jadi kalau misalnya kita masuk ke lobbynya dari luar panas-panas, ini pasti kayak mengobati gitu sih. Dan lift transparan ini sih yang jadi salah satu ikonik dari hotel mereka. Oke, mari kita explore bagian lobbynya. Jadi di sini tuh langsung ada info kalau hotel ini tuh menyediakan free shuttle menuju ke G-Expo dan beberapa shopping mall seperti Mall Kelapa Gading, Arta Gading, Mall of Indonesia, dan juga Sunter Mall. Selain itu mereka juga menyediakan rental mobil jika teman-teman membutuhkan. Geser lagi ke area sini, ini tuh ada tangga yang menuju ke lantai mezanin. Tapi aku sempet naik ke atas, jadi langsung aja kita next. Di sini tuh juga ada beberapa resto. Resto yang pertama ini namanya Grand City. Teman-teman bisa banget makan siang di sini ataupun nyemil-nyemil. Dan ini adalah toilet mereka. Untuk toiletnya ini aku coba cek untuk ke toilet wanita. Ini tuh bersih banget toiletnya dan juga harum ya. Terus ini adalah beberapa sitting area yang tersedia di area lobbynya. Untuk kursinya tuh tersedia cukup banyak dan juga cukup empuk. Tersedia juga vendor weddingnya mereka. Dan di sebelahnya tuh juga ternyata ada minimarket. Jadi minimarketnya tuh Sun Lake Mart namanya. Jadi kalau mau stok minuman, jajanan atau cemilan bisa di sini. Dan di depan minimarket tadi langsung ketemu sama liftnya. Lagi-lagi aku suka sama lobbynya karena mereka tuh kayak kasih kesan estetik gitu. Banyak ornamen pohon-pohonan atau tanaman gitu di sekitarnya. Dan yang aku suka di sini tuh staffnya ramah, sigap, dan juga helpful. Dan karena area lobbynya ini masih sangat luas, jadi temenin aku untuk explore dulu. Next, di dekat area resepsionis ini tuh ada cafe atau lounge gitu. Dan mereka tuh bukannya sampai malam karena pas aku di sini malam harinya tuh malah ada live musiknya juga loh. Terus mereka juga menjual beberapa pastry, gelato, dan juga yang lainnya. Untuk informasi, aku tuh check-in di sini pas lagi weekend, jadi aku check-in di hari Sabtu. Dan ini adalah welcome drink dan snack mereka. Jadi welcome drinknya tuh kayak jamu gitu. Dan untuk snacknya tuh ada beberapa cake, tapi sayangnya cepet habis sih. Dan sebenarnya di sini tuh masih ada satu resto lagi, tapi aku lupa namanya apa. Jadi langsung aja sekarang aku mau ajak teman-teman untuk ke area resepsionisnya. Di sini tuh udah ada beberapa info gitu kalau mereka tuh pernah memenangi beberapa prestasi, mungkin hotel terbaik atau apa kali ya. Dan ini adalah area resepsionisnya. Untuk resepsionisnya aku suka sih karena ini tuh front office-nya ada banyak, jadinya nggak bikin antrian yang panjang. Dan ini dia beberapa cake dan juga pastry yang dijual oleh lounge tadi. Tapi sebenarnya di sana tuh masih banyak banget fasilitas dari hotel mereka. Cuma sebelum itu karena aku yakin teman-teman udah penasaran sama kamarnya, jadi langsung aja kita cek ke kamar dulu yuk. Dan ini dia tipe kamar deluxe di Hotel Sun Lake. Sumpah ini kamarnya luas banget sih. Dan bener aja pas aku cek ternyata luas kamarnya tuh 54 meter persegi. Pantesan ya seluas ini. Udah gak sabar gak sih pengen room tour? Oke, kalau gitu langsung aja kita room tour.
Yang pertama untuk tipe kasurnya ini tuh adalah king, jadi dipastikan kasurnya tuh luas banget ya. Dan di sini juga udah ada meja untuk tempat kita taruh-taruh koper ataupun tas. Dan ini adalah televisinya. Untuk televisinya tuh cukup besar, mungkin ukuran 48 inch. Tapi untuk tayangannya ini tuh masih TV kabel, jadi belum ada smart TV. Tapi untuk channelnya menurutku masih cukup oke sih. Geser lagi ke sebelahnya, ini tuh ada meja dan kursi yang bisa dipakai untuk kerja. Dan yang aku suka di sini tuh kamarnya full karpet, jadi beneran nyaman banget ya bolak-balik di kamar seluas ini. Selain itu ada banyak banget cermin yang tersedia di beberapa area kamar ini. Terus untuk di sini juga di samping tempat tidur udah ada meja yang tersedia dengan telepon, ada remote TV juga. Geser ke area dekat pintu, di sini tuh udah ada beberapa complimentary. Seperti biasa udah tersedia 2 botol air mineral, ada 2 cangkir, ada pemanas air juga, ada teh, kopi, gula dan yang lainnya. Terus di dekat sini juga ada cermin, tapi cerminnya udah dihias-hias ternyata karena mungkin aku kemarin sempat izin mau buat video untuk YouTube kali ya. Tapi jujur aku juga tetap bayar, jadi aku juga tetap bakalan Hanes review kok, tenang aja. Dan pas buka lemari ini tuh ternyata udah ada beberapa hanger dan ada meja setrika lengkap sama setrikaannya juga. Jadi ternyata ini lengkap banget ya untuk fasilitas yang ada di kamar ini. Bener-bener gak nyangka sih. Untuk kamar seluas ini dimanfaatkan dengan fasilitas yang cukup banyak. By the way, ngomongin kaca yang tadi, jadi teman-teman juga bisa request tuh kalau misalnya teman-teman mau ngerayain momen tertentu kayak mungkin ulang tahun atau mungkin ada surprise atau ada anniversary. Jadi kayaknya bisa request ke mungkin ke resepsionis, front office ataupun ke aplikasi waktu teman-teman booking. Jadi kayak ada notes-nya gitu. Teman-teman tinggal tulis aja mungkin mau merayakan momen apa, ulang tahun atau anniversary. Jadi kayaknya udah pasti bakalan dihias greeting di kaca kayak gitu. Karena kemarin aku aja nggak request sama sekali, tapi tiba-tiba pas datang udah dihias-hias kayak gitu. Jadi selamat mencoba. Lanjut lagi di sebelah tempat tidur ini udah ada meja kecil juga. Untuk mejanya ini tuh kosong ya ternyata lacinya, tapi di atasnya tuh ada lampu tidur. Dan di sebelah sini itu juga tadi sama tadi yang udah aku kasih lihat. Dan ini juga ternyata ada list channel TV kabelnya juga, dan ada lampu tidur juga. Nah ini dia nih beberapa list dari TV channelnya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau spa itu juga bisa langsung hubungi nomor yang ada di kertas tadi. Dan ini di bawahnya tuh ada kayak beberapa menu gitu. Aku nggak tahu sih ini apa ya, kayaknya menu bukan sih. Oh bukan ya, nggak tahu itu bukunya buku apa. Dan ini ada tempat sampah juga. Terus juga untuk lacinya di sini tuh ternyata juga kosong. Tapi ini tuh juga ada beberapa buku menu deh ternyata. Untuk buku menunya tuh terbagi menjadi beberapa restoran yang tadi ada di bawah. Dan ini dia beberapa pilihan menunya beserta dengan harganya, jadi lumayan lengkap ya dikasihnya. Lumayan banget buat teman-teman yang malas turun atau malas order ojol gitu, misalnya malas GoFood ya, bingung milih apa. Mungkin bisa langsung aja room service. Ini ada beberapa menunya, dan untuk menunya menurutku ini masih cukup standar sih ya. Apalagi mungkin ini tuh untuk harga hotel ya masih cukup oke lah. Dan mungkin buat teman-teman yang gak mau room service makanan tadi, bisa kok pesan pakai GoFood ataupun makanan di online lainnya. Karena aku juga pas malam sempat beberapa kali order makanan via ojek online juga. Nah untuk buku yang ini tuh mereka tuh kasih tahu untuk fasilitas apa aja yang ada di hotel ini. Ternyata pas aku lihat ini fasilitasnya cukup banyak ya. Mungkin nanti kita bisa langsung cek satu persatu kalau misalnya sempat. Dan sekarang lanjut lagi, aku mau kasih lihat ini tuh ada beberapa spot menarik juga, karena ini tuh pemandangannya langsung ke Danau Sunter. Tapi ini Danau Sunter yang bagusnya gitu loh katanya. Jadi emang danaunya kelihatan bersih gitu. Bahkan beberapa kali aku sempat lihat ada yang main jet ski juga. Wah seru banget ya. Dan yang aku suka mereka tuh menyediakan sofa yang empuk-empuk kayak gini. Jadi bisa banget kan buat duduk santai ataupun senderan sambil baca buku ataupun main handphone. Itu bisa banget sih di situ. Pokoknya aku suka sih sama kamar ini. Apalagi untuk kasurnya ini tuh bisa dibilang cukup nyaman ya. Beneran nyaman sampai bantalnya pun juga empuk. Oke, next sekarang kita mau lihat ke bagian kamar mandinya. Untuk area bathroomnya ini tuh ternyata nggak kalah luas ya dari kamarnya. Dan untuk area showernya ini juga ternyata kepisah, ada kaca yang memisahkan gitu. Untuk showernya aku suka karena ada hand shower, ada rain shower. Terus juga di bawahnya tuh ada keran wudhu juga. Dan untuk sabun sama shampoo-nya ini juga oke. Dan ini dia nih untuk kerannya, jadi bisa diputar ke bawah gitu ya, dimiringin gitu, nanti dia airnya langsung keluar sendiri. Itu adalah keran wudhu.
Dan ini juga tadi udah ada gantungan handuk, ada toiletnya juga, toilet duduk, disediakan juga beberapa tisu. Jadi mereka beneran nggak pelit ya. Terus di dekat sini juga ada area apa ya? Ada telepon, terus juga ini ada hair dryer. Dan ini juga ada tisu di dekat wastafelnya. Untuk wastafelnya ini juga cukup oke, tapi aku lupa sih bisa air panas atau enggak. Tapi kayaknya bisa deng. Dan ini dia ada beberapa amenities yang disediakan. Untuk amenitiesnya menurutku ini cukup lengkap sih. Bahkan kalau misalnya teman-teman butuh, teman-teman juga bisa request amenities tambahan loh. Dan ini dia cermin yang ada di toilet ini. Cerminnya juga cukup luas. Ya emang lebar banget sih. Ya menurutku untuk area bathroomnya ini juga cukup oke. Cuma akan lebih oke lagi kalau misalnya ada pintu di area showernya. Next, sekarang kita mau turun ke bawah untuk lihat-lihat fasilitas lain yang ada di hotel ini. Di sini aku nginepnya berempat sama anakku dan juga temanku. Jadi karena hotel ini adalah termasuk salah satu hotel yang kids friendly ataupun family friendly kali ya. Karena ada banyak banget fasilitas yang bakalan kita explore, jadi let's go. Nah ini dia nih salah satu keunggulan dari hotel ini, karena mereka tuh punya lift yang kacanya tuh transparan gitu. Jadi kita bisa ngeliat tuh di luar tuh ada tadi kelihatan Danau Sunter ataupun ada pemandangan lainnya di sekeliling hotel. Cakep kan? Oke, sekarang kita udah ada di lantai dasar lagi. Kita mau menuju ke fasilitas lain yang ada di hotel ini. Dan di sebelah kiri kita ini adalah area restonya mereka. Jadi besok pagi kita bakalan sarapan di sini. Oke, sekarang kita tiba di fasilitas yang pertama. Ini adalah Kids Corner. Jadi di sini tuh adalah area playground untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Di dalam sini tuh udah ada beberapa permainan kayak kuda-kudaan, terus juga ada meja dan kursi. Kalau nggak salah pagi harinya tuh juga kayak ada activity kit juga ya. Dan ini tuh ada beberapa fasilitas olahraga, tapi aku kurang tahu apakah ini gratis dipinjemin ataupun sewa. Dan sekarang kita mau masuk ke area yang di sini. Ini tuh lagi-lagi fasilitasnya mereka yang masih cukup banyak banget sih. Jadi stay tune. Oke, dan ini dia area playground yang lain. Ini tuh lokasinya ada di outdoor. Sebenarnya sebelahan sama playground indoor yang tadi, tapi ini tuh lebih dekat ke area pool ya. Dan untuk area playgroundnya ini tuh udah ada perosotan, ada juga apa ya itu namanya, trampolin gitu. Dan sekarang kita masuk lagi menuju ke area poolnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh poolnya luas banget, asli luas banget ini. Kayak apa ya, dari ujung ke ujung ini pool buat latihan atlet kali ya. Karena ini tuh poolnya selain luas tuh dia panjang banget. Jadi berenang di sini kayaknya ngos-ngosan gak sih? Dan di dekat area poolnya di sini juga mereka menjual beberapa apa ya, makanan gitu. Kayak mie instan, terus juga ini ada minuman-minuman gitu. Ada somai batagor juga kalau nggak salah. Untuk harganya aku kurang tahu sih. Dan ini dia penampakan hotel gedungnya yang besar banget ini kalau dilihat dari poolnya. Terus jangan sedih, ini tuh kayaknya nggak kelihatan apa-apa lagi kan fasilitasnya. Tapi ternyata di ujung sana tuh masih ada beberapa fasilitas yang lebih wow lagi. Jadi tetap ikutin aku terus ya. Dan ini dia area pool anaknya. Untuk area pool anaknya menurutku masih cukup oke sih. Dan ini adalah area bilasnya. Area bilasnya cakep ya. Kayak ada pohon-pohon yang cantik gitu di belakangnya. Oke, dan sekarang aku mau ajak teman-teman untuk jalan lagi ke belakang. Ini tuh menuju ke fasilitas lain yang lebih wow lagi. Jujur aku masih cukup bingung sih. Untuk harga hotel semurah ini fasilitasnya kok beneran segudang banget ya. Apalagi ini tuh bisa dibilang salah satu hotel yang underrated gitu. Karena mungkin letaknya yang cukup jauh dari pusat kota. Sebenarnya ini masih di Jakarta juga, tapi kayak menurutku agak dipandang sebelah mata karena posisinya tuh mungkin yang jauh gitu kali ya di ujung. Tapi ternyata hotelnya sebagus ini, please. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk masuk ke area gymnya. Untuk area gymnya teman-teman lihat, ini tuh alatnya banyak banget. Dan untuk tempatnya juga ini luas loh. Kayak apa ya, untuk aku yang gak ngerti-ngerti amat sama per gym-gyman gini aja, ngeliatnya tuh cukup happy. Apalagi mungkin buat teman-teman yang emang suka aktivitas gym ini, pasti juga lebih happy sih.
Dan sekarang kita masuk ke area playgroundnya. Kenapa playground lagi? Karena mereka juga ternyata punya area playground yang outdoor beneran gitu. Dan ini dia salah satu mini zoo-nya mereka. Yang pertama ini tuh ada marmut. Ini kayak bisa dilihat kapan aja gitu sih. Cuma mereka tuh emang posisinya agak keluar gitu ya. Tadi tuh emang agak cukup jauh kalau misalnya dari lobi. Dan ini dia ada ayam mutiara. Lucu banget ya. Jadi kayak apa ya? Aku beneran gak nyangka kalau ini ada mini zoo-nya. Jadi beneran baru tahu pas udah nyampe di hotelnya. Dan ini juga ada kura-kura, tapi aku masih cukup nyari di mana kura-kuranya. Dan selain dari mini zoo, tadi juga ada playground dan ini tuh juga masih ada aktivitas lain. Kayak ada ayunan gitu yang bisa dimainin, mungkin anak-anak remaja juga bisa kayaknya ya. Ayunan, terus juga ini juga ada ada basket, ada ring basketnya, cuma bolanya kemarin aku sempat lihat ada juga sih. Dan ini juga yang paling wow, mereka tuh juga punya lapangan tenis gitu. Lihat ya teman-teman, ini lapangan tenis atau lapangan bulu tangkis ya, maaf nggak tahu, bisa dikoreksi. Dan ini beneran luas banget ya, tapi aku kurang tahu sih ini bisa dimainin siapa aja atau gimana, karena tadi juga aku sempat lihat mereka tuh nyediain raketnya juga. Nah, lagi-lagi ini kita ketemu sama area playgroundnya. Untuk area playgroundnya ini tuh kayaknya bisa dilihat lebih seru ya, karena mungkin warnanya juga cakep gitu. Warnanya kayak dominasi kuning sama toska. Udah gitu di bawahnya tuh dialasin sama pasir-pasiran kayak gini. Dijamin bakalan makin seru sih. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak ke sini, jangan lupa bawa perlengkapan mainnya juga. Masih ada satu kandang burung merpati lagi ternyata di sini. Jadi fasilitasnya beneran banyak banget deh. Terus juga ternyata info dari sini tuh katanya di sini juga bisa jadi member gitu. Jadi buat teman-teman yang suka renang bisa banget nih jadi member di hotel ini. Jadi kayak bisa lebih rutin lagi berenangnya. Ketemu lagi deh nih sama kolam renang yang super besar ini. Dan sebenarnya pas pagi-pagi di hari Minggunya tuh ada kejutan lagi loh di kolam renang ini. Nanti aku infoin ya setelah sarapan. Jadi karena ini masih sore hari, kita akhirnya kembali lagi ke kamar setelah berenang-renang dan main di playgroundnya. Terus di depan sini tuh ternyata juga ada andalan mereka, ini tuh adalah gelato. Gelato ini tuh sebenarnya juga dijual, jadi kalau teman-teman mau jajan gelatonya sambil main-main aja itu juga bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau beli juga nggak apa-apa, karena gelatonya tuh ada di menu sarapan. Happy banget gak sih? Nah ini nih penampakan pas lagi welcome drink sama snacknya udah di refill. Dan selamat malam, untuk malam harinya kita tuh mau iseng jajan-jajan yang ada di depan hotel. Karena kalau kita lihat tuh kayak ada beberapa tenda makanan gitu di sini. Padahal sebenarnya kita tahu kayaknya di sini tuh ada beberapa kuliner yang lumayan hits, tapi karena kita males jalan dan juga kita kebetulan nggak bawa kendaraan, jadi kita jajan aja di seberang. Ini tuh ternyata di depannya ada beberapa penjual makanan dengan view yang bisa dibilang lumayan unik sih, karena ini tuh viewnya Danau Sunter dan ini tuh kayaknya kali pertama aku datang ke sini, jadi lumayan seru sih. Nah, kalau di video aku udah ada kayak gini berarti udah pada tahu dong aku di sini belinya apa. Bener banget, di sini tuh aku beli seblak. Jadi nanti kita makan di kamar ya. Dan sekarang kita udah balik lagi ke hotelnya. Ini adalah area lobby pas malam hari. Kira-kira mungkin jam 7 malam kali ya. Udah kelihatan agak sepi dan tapi untuk penerangannya juga menurutku masih cukup bagus. Dan ini tuh terang banget. Jadi bukan hotel yang gelap-gelapan gitu. Dan sekarang kita juga udah ada di dalam liftnya. Lagi-lagi ini tuh lift transparan yang sebenarnya view-nya bagus sih menurutku. Mungkin karena ini udah malam jadi view di luarnya gelap ya.
Jadi ini dia beberapa jajanan yang tadi udah kita beli. Tadi kita juga sempat pesan GoMart gitu. Terus juga tadi kita di depan tuh belinya seblak sama mie instan. Dan ini tuh kita beli GoFood, ada pecel ayam. Jadi beneran banyak banget ya cemilan kita. Untuk minumannya kita cuma punya air mineral dingin yang udah kita masukin ke kulkas. Jadi pas kita mau minum jadinya makin dingin deh. Asik kan? Dan selamat pagi. Pagi ini seperti biasa kita langsung turun ke bawah dan sangat semangat karena kita mau sarapan. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Oke, sekarang kita udah sampai di restonya. Di sini tuh tempatnya deket banget sama arah pool. Dan untuk anak-anak itu berbayar di atas 6 tahun. 6 tahun ke atas itu udah berbayar. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 75.000 sampai 100 ribuan gitu deh. Jadi dia tuh setengah harganya. Dan ini tuh kira-kira jam 8 pagi. Jadi udah banyak banget meja yang penuh. Jadi kita cuma dapat meja di ujung-ujung sana gitu. Oke, kalau gitu aku mau cari meja dulu. Abis itu nanti aku ajak teman-teman untuk breakfast tour. It's great. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Jadi ini dia beberapa menu sarapan yang udah kita ambil. Ini tuh aku makannya bareng-bareng ya. Jadi kita makannya berempat sama 2 anak kecil, 2 dewasa dan 2 anak kecil. Dan tau gak sih pertama yang langsung aku ambil tuh adalah gelato ini karena agak FOMO kali ya. Pas aku lihat tuh di sini tuh rame banget. Jadi aku ikutan juga ke sini. Dan rasanya tuh ada 4 macam. Aku pilih yang tiramisu sama yang green tea. Dan karena katanya kita tuh boleh ambil kapan aja. Jadi ambilnya tuh bebas. Boleh nambah kapanpun. Jadinya aku tuh sempat balik 2 kali ke sini. Yang kedua aku di sini cobain yang rasa kopi dan ternyata rasanya tuh enak banget. Dan ini tuh semuanya gelato ya. Jadi buat teman-teman yang suka gelato, pecinta es krim, pokoknya wajib banget deh cobain nginep di hotel ini. Dengan segudang fasilitas yang ada, sarapannya tuh segini banyaknya macam-macamnya. Dan itu yang kedua ada gorengan gitu dan juga ada nasi goreng. Terus nasi gorengnya tuh mereka live cooking gitu, seru banget kan. Lanjut di sebelahnya ini tuh udah ada India Corner. Aku kurang tahu sih untuk makanannya, tapi ini lumayan banyak yang ambil kemarin. Terus juga ini kayak ada kari gitu. Dan ini sih juga jadi favorit. Jadi tuh ada aneka dimsum sama bakpao. Tapi sayangnya pas aku kesini dimsumnya udah habis. Cuma mereka tuh juga sering refill sih makanannya. Dan di sini aku lupa ini ada steamboat sama bakso. Ini juga enak, kuahnya juga seger. Terus steamboatnya juga pilihannya lumayan banyak macamnya. Cuma karena ini udah jam 9 pas aku record ini, jadi udah banyak menu yang gak lengkap. Terus ini juga ada fresh fruit, ada buah-buahan potong, dan juga ada jus buah juga yang dibikinnya tuh langsung. Jadi live cooking juga, seru sih. Dan ini dia kali kedua waktu aku balik lagi ambil gelato. Ini tuh rasanya udah mulai banyak yang berkurang. Jadi aku pesan yang rasa kopi tadi. Terus ini di sebelahnya juga ini aku lupa ini menu apa ya. Apa nih ada kayak ini menu main course-nya mereka. Jadi udah banyak yang habis karena ini aku recordnya udah jam 9 hampir setengah 10-an lewat gitu sih. Terus ada banyak juga sih sebenarnya, ada macam-macam banget. Cuma karena aku recordnya telat karena tadi aku makan dulu, jadinya udah banyak yang habis pas mau jam 10-nya. Ini juga ada apa ya, ada banyak banget sih makanan dari mulai Chinese food, ada Indonesian food. Terus juga apa ya, kayak side dish-nya juga banyak. Terus juga tadi juga ini ada gado-gado tradisionalnya. Terus ada apa lagi nih? Di sini tuh juga tadi ada ayam panggang. Iya bener, tadi aku juga lihat cuma udah habis juga. Terus ini tuh ada aneka sausnya mereka. Enak-enak sih sausnya, macam-macam gitu. Terus ini ada Grand City Food. Ini tuh dari restoran yang ada di hotel ini juga. Jadi makanannya beneran makanan masakan resto gitu. Jadi menunya tuh bukan yang ngasal gitu loh. Menu-menu resto yang kayak enak-enak gitu rasanya.
Terus ini juga ada salad bar. Lanjut lagi, ini tuh ada aneka saus-sausan juga dari dari si salad tadi. Terus juga tadi ada sosis, ada apa nih, ada kayak western food gitu, ada spaghetti, tadi juga ada 2 macam gitu, ada spaghetti sama ada pasta lain. Terus ini juga aneka sausnya, tuh ada black pepper, ada mushroom, ada barbecue, ada black pepper juga. Pokoknya lengkap banget deh, saus-sausan yang mereka kasih tuh beneran kayak kita lagi makan di restoran gitu. Terus juga ini ada ikan besar gitu, tadi udah dimakan rame-rame gitu. Terus juga tadi ada cawan mushi, ada sushi juga, tadi aku lihat cuma udah habis. Sushinya juga lumayan banyak macamnya, cuma karena diambil terus jadinya refillnya juga lumayan cepat sih sebenarnya, cuma karena refill habis gitu, jadi aku juga males nungguinnya lagi. Dan ini juga ada beberapa kayak cemilan atau snack gitu. Terus ini juga tadi ada kayak asinan manisan gitu, ada yogurt, ada buah juga. Terus juga ada ini ada sereal juga 3 macam gitu. Dan ini sih yang aku suka, mereka tuh kasih fresh milknya langsung dari mereknya gitu, dari brandnya tuh Cimory. Ada 2 rasa, tadi ada coklat sama vanilla gitu, ada fresh milk. Terus di sini juga ada aneka bubur manis, dan juga ini tuh ada toppingnya bubur ayam. Ada bubur ayamnya juga lengkap sama beberapa kondimennya. Terus di sebelah sininya tuh juga ada aneka sambal. Sambalnya juga banyak banget pilihannya. Terus juga ada aneka kerupuk, ada makaroni juga buat nyemil. Jadi kerupuknya juga banyak macam. Ini ada egg corner, teman-teman juga bisa request mau omelet, scramble ataupun sunny side up. Terus ada menu lain juga. Di sini juga masih ada soto ayam, lengkap sama beberapa kondimennya. Terus juga ini tuh ada aneka gorengan gitu sebenarnya. Dan ada aneka saus juga, dan ini ada roti sama pastry-nya. Ada beberapa cake juga. Terus juga ada jajanan pasar. Dan ini ada roti tawar lengkap sama selai-selainya. Ada Ovomaltine juga dong. Terus juga ada Nutella. Dan ini ada puding. Terus juga ada aneka jamu. Ada juga aneka kopi sama teh. Dan untuk pilihan jamu sama tehnya ini juga lumayan lengkap ya. Menurutku menunya variatif banget. Teman-teman harus banget deh cobain kesini. Next kita langsung ke poolnya, dan ternyata tuh lagi ada jumpa fans sama maskotnya gitu. Jadi ada yang pakai kostum kayak gini nih, lucu banget. Ini maskotnya Sunlake. Kerennya, jadi mereka tuh keliling-kelilingin pool gitu sambil menyapa beberapa anak-anak yang lagi berenang. Seru banget sih, mereka beneran totalitas banget ngehibur anak-anak atau tamu-tamu yang lagi pada di sini. Keren sih, aku suka. Waktunya spill, jadi kemarin aku dapetin hotel ini dengan harga 580 ribuan. Kemarin sih pesennya pakai aplikasi tiket.com dengan kode promo JKT-Stay38 untuk dapetin cashback sampai dengan 500 ribu. Atau mungkin teman-teman bisa langsung aja cek kolom deskripsi untuk info link pembelian hotel dan rekomendasi liburan lainnya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @uniarmita untuk rekomendasi liburan kamu. Terima kasih udah ikut staycation online. Sehat-sehat buat semua teman-teman yang udah nonton. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.